Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan Anda di pagi hari ini dalam program Renungan Singkat bersama dengan Wanda Dumais. Saya ingin membaca dari Yohanes 1 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian Yohanes 1 ayat 35 sampai 37, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dalam beberapa ayat yang baru saja saya bacakan, muncul kalimat yang diulang-ulang atau dua kali diulang oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel mendengar perkataan anak domba Allah, mereka langsung mengerti ini yang dimaksud adalah Paschal Lamb, yaitu anak domba Paskah. Sejarah orang Israel bertemu atau berhadapan atau mengalami langsung apa yang disebut dengan Paschal Lamb itu terjadi pertama kali di dalam Keluaran 12. Disitulah Allah memerintahkan mereka, kalau engkau ingin selamat dari pembinasaan malaikat maut, maka engkau harus menyembelih anak domba dan darahnya harus engkau sapukan di tiang pintu rumahmu. Karena malam ini malaikat maut akan melakukan pekerjaan pembinasaan di atas seluruh negeri Mesir. Dan malaikat maut itu tidak peduli apakah engkau orang Israel, orang Yahudi atau bukan, maka malaikat maut bisa saja membunuh anak sulung yang ada di rumah tersebut. Nah, untuk terhindarkan dari bencana itu, tanda yang harus dikenakan atau diaplikasikan adalah darah anak domba. Memang kemudian ketika orang Yahudi mentaati perintah ini, rumah mereka terlindungi. Tidak terjadi kematian anak sulung baik manusia maupun hewan atau ternak. Tetapi hanya terjadi di kalangan orang Mesir. Padahal mereka hidup di tanah Mesir. Jadi satu-satunya cara untuk mengalami keselamatan itu adalah mentaati perintah Allah. Bukan karena merasa bahwa saya adalah orang Yahudi dan saya menerima firman Allah, maka Allah melindungi saya. Malaikat maut tentu tidak peduli engkau orang Yahudi atau bagaimana engkau dari keturunan orang Yahudi, garis keturunan apapun, bila rumahmu tidak ada tanda darah dari anak domba yang disembelih, maka engkau juga mengalami kebinasaan, atau anakmu, anak sulungmu, atau anak sulung dari ternakmu akan mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah permulaan dari Paschal Lamb.
dalam Keluaran 12. Tapi sejarah panjang manusia untuk mendekati Allah, manusia selalu menyembelih korban, yaitu korban domba yang paling terutama, korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pihak manusia, manusia berusaha mendekati Allah dengan mempunyai anak domba korban sendiri. Tapi ketika Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian diulangi di ayat 37, lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis jelas menunjuk bahwa Allah juga mempunyai anak domba. Jadi dari sisi manusia, manusia mempunyai anak domba yang manusia bawa kepada Allah. Sejak zaman Adam, mereka sudah terbiasa membawa persembahan, yaitu anak domba yang disembelih. Mereka membuat mezbah, lalu daging anak domba itu dibakar di situ sebagai tanda ibadah mereka. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, Yohanes bicara tentang anak domba dari pihak Allah. Kita lihat di sini, anak domba dari pihak Allah adalah bukan berupa domba, tapi berupa korban yang real. Korban yang sesungguhnya. Allah sendiri yang menyediakan. Kalau kita lihat manusia memakai anak domba sebagai sebuah perlambangan, anak domba itu dianggap sebagai korban pengganti. Yang kedua, anak domba itu dianggap sebagai korban penebus. Di zaman orang Yahudi sejak Paskah Lem, mereka melakukan korban domba dua. Yang satu, anak domba yang disembelih, yang dikorbankan, yang dibunuh. Tetapi yang satu adalah korban domba yang tidak dibunuh, tetapi ditimpahkan semua dosa orang Israel. Biasanya terjadi pada hari pendamaian, yaitu hari Yom Kippur, tanggal 10 Tisri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan-perubahan ini sengaja saya munculkan kepada kita supaya kita mengerti dari pihak manusia, manusia membawa korban simbolik. Dari pihak Allah, Allah menyediakan korban yang sejati. Mana yang kita pilih? Apakah kita memilih yang simbolik atau kita memilih yang sebenarnya? Ya, kalau saya akan memilih cara yang diperkenalkan oleh Allah sendiri, yaitu dari korban yang sebenarnya. Jadi istilah yang dipakai Yohanes anak domba itu tidak memaksudkan bahwa Yesus itu adalah domba, atau tidak memaksudkan bahwa ada domba yang akan dipersembahkan oleh Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis memaksudkan Yesus adalah anak domba itu sendiri. Dan melalui dialah dia akan
dipersembahkan sebagai korban yang akan dibunuh, yang akan dikorbankan. Lalu yang kedua, sebagai anak domba di mana semua dosa ditimpakan kepada Yesus. Yesus dianggap berdosa dan orang-orang yang percaya kepadanya mengalami pertukaran. Karena Yesus dianggap berdosa, maka orang-orang yang percaya kepadanya mengalami kebenaran dari Yesus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis katakan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Allah memang sudah merancangkan sejak awal dunia ini. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah merancangkan program penciptaan dan program penebusan. Penciptaan terjadi dari Allah sendiri. Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Lalu penebusan terjadi dari Allah sendiri. Allah mengetahui bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Itu sebabnya manusia perlu mengalami penebusan. Jadi penebusan Allah itu tidak terjadi karena kita jatuh dalam dosa. Tetapi penebusan Allah itu memang dirancangkan di dalam kekekalan. Begitu, saudara. Artinya apa? Allah di dalam rencana kekekalannya, dia sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Dan dia sudah merancang anak domba itu, dia sudah menyediakan anak domba itu sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia ada. Inilah arti daripada Allah menyediakan. Menyediakan itu bukan karena engkau mempunyai kebutuhan, tapi menyediakan itu karena dia tahu dalam kekekalannya sebelum semuanya terjadi bahwa engkau membutuhkan itu. Bisa bedakan ya apa yang saya katakan ini. Engkau tidak datang kepada Allah dan Allah menjawab doamu karena memang engkau membutuhkannya. Tetapi Allah memang menjawab itu, melakukan itu, memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Karena dia sudah tahu dari sebelum kita dijadikan. Rencana Allah itu adalah rencana yang bersifat kekal. Bukan rencana yang bersifat restorasi. Atau ketika kita mengalami, baru Allah melakukan. Tidak ada plan A atau plan B. Tidak ada rencana B dalam rencana Allah, rencana B. Tidak ada rencana yang merupakan rencana recovery. Tidak ada. Semua perbuatan-perbuatan dan pekerjaan Allah dilakukan oleh karena kemahatauan Allah. Anak domba itu diberikan kepada kita bukan karena kita jatuh dalam dosa. Tetapi anak domba itu disediakan Allah sebagai rencana satu paket. Yaitu Allah mau menciptakan manusia dan Allah mau menebus manusia. Dia adalah Allah Redeemer, penebus, dan dia adalah Allah pencipta, creator. Jadi kita mempunyai Allah yang luar biasa. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Allahmu
adalah Allah yang menciptakanmu, dan Allahmu adalah Allah yang menebusmu. Kalau Dia Allah pencipta dan Allah penebus, maka tidak ada satu rencana pun yang lewat dalam hidupmu. Dia tidak pernah membuat rencana recovery. Ketika engkau jatuh, ketika engkau sakit, baru Dia mau sembuhkan. Tidak. Tetapi Dia sudah tahu keseluruhan rencana yang terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang akan menimpa kita, Allah sudah tahu, dan setiap persoalan-persoalan itu sudah ada obatnya di hadapan Allah. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya mau katakan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Salam dari saya, blessings.